wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nawal Adisti, absen 27. Di sini saya akan menyampaikan pidato untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randa Tati Sri Uswati, MPD. Langsung saja kita simak videonya. Pergi apel naik kapal selam, pulangnya naik kereta uap. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pertemuan di Posyandu Cempaka. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nawal Adisti sebagai pembicara yang akan memberikan informasi yang tentunya penting bagi hadirin sekalian, yaitu mengenai pola asuh dan tradisi memelihara kesehatan anak. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu. Pentingnya pola asuh terhadap anak terutama dalam bidang kesehatan, yaitu agar tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya, serta anak tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu pola asuh anak? Oke, mungkin sudah ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu ya. Mari kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai dan norma, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, sehingga dapat dijadikan contoh atau panutan bagi anaknya. Tumbuh kembang anak yang optimal itu tergantung dari asupan gizi dan juga layanan kesehatannya Bapak Ibu. Nah, asupan gizi dari makanan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mencapai tumbuh kembang optimal, sehingga anak ini dapat mencapai kesehatan yang paripurna, yaitu sehat fisik, kemudian sehat mental, dan sehat sosial. Oleh karena itu, ada slogan umum nih Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya, bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, hal ini Bapak Ibu harus benar-benar melaksanakan slogan tersebut untuk mencegah terjadinya masalah gizi pada anak. Baik, hadirin yang terhormat, ada beberapa nih pola asuh dan tradisi untuk mencegah gangguan kesehatan pada anak. Oke, yang pertama itu ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit, maka untuk sementara waktu ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan, yaitu ketika orang tua sedang mengalami flu, maka tidak diperbolehkan untuk mencium anaknya. Lalu ada yang menggunakan masker ketika flu agar anggota keluarga lainnya itu tidak tertular, terutama sang anak. Nah, hal ini dilakukan itu untuk mencegah penularan penyakit karena anak-anak masih rentan terhadap penularan penyakit. Nah, upaya pencegahan lainnya itu yaitu ketika anak selesai beraktivitas di luar ruangan, orang tua mengajarkan anak untuk mencuci tangan dan kakinya menggunakan sabun dan air mengalir.
agar tidak ada kotoran yang menempel pada tubuh anak, kemudian tidak membeli jajanan sembarangan, dan tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, selanjutnya itu adalah kegiatan imunisasi, yang mana kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi anak. Salah satunya adalah untuk mencegah anak jatuh sakit. Nah, imunisasi itu sendiri adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Nah, selain program imunisasi, ada juga program Jumantik atau Juru Pemantau Jentik, yang merupakan salah satu program pemerintah ya Bapak Ibu. Nah, program ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit demam berdarah, terutama pada anak-anak ya. Nah, selain itu ada juga program dari pemerintah desa untuk mencegah gangguan kesehatan melalui kegiatan Jumsi atau Jumat Bersih yang dilakukan setiap hari Jumat. Nah, kegiatan ini melibatkan seluruh warga desa dan juga anak-anak ikut membantu membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya terdapat pola asuh dan tradisi pengobatan gangguan kesehatan pada anak yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, sakit itu kan berarti tidak sehat ya Bapak Ibu. Nah, ketika anak sakit terjadi perubahan-perubahan tertentu, yaitu anak menjadi murung, badan menjadi hangat, dan mungkin saja badan menjadi berkeringat. Nah, ketika tanda-tanda tersebut muncul, biasanya seringkali orang tua melakukan pengobatan secara tradisional terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk demam pada anak biasanya itu menggunakan timun yang diparut dan dijadikan sebagai kompres. Kemudian untuk batuk biasanya menggunakan jeruk nipis yang dicampur dengan kecap. Dan ada juga yang memanggil dukun urut khusus untuk anak, karena mungkin barangkali ya badan anak itu pegal-pegal dan butuh dirilekskan. Nah, apabila pengobatan tradisional tidak berhasil, maka Bapak Ibu langsung pergi ke pelayanan kesehatan seperti pergi ke bidan desa ataupun langsung pergi ke dokter. Nah, kemudian terdapat pola asuh dan tradisi pemulihan gangguan kesehatan pada anak yang perlu kita ketahui ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini ada beberapa tradisi masyarakat dalam proses penyembuhan anak, yaitu yang pertama biasanya dengan mencegah anak untuk tidak jajan sembarangan, kemudian menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar anak tidak sakit lagi. Nah, dalam hal ini pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan atau pemulihan anak yang sakit. Nah, biasanya orang tua menjanjikan suatu hal pada anak ketika sakit. Dan kemudian ketika anaknya itu sudah sembuh, orang tua memperlakukan anaknya dengan memanjakan seperti diajak jalan-jalan, membelikan mainan, dan menuruti keinginannya. Nah, hal seperti ini itu bisa dilakukan agar anak semangat sembuh dari sakitnya. Selain itu, orang tua juga melarang anaknya untuk beraktivitas seperti biasanya, bermain gitu, sebelum sang anaknya ini benar-benar pulih dari sakitnya. Oke, sebelum saya mengakhiri pertemuan pada hari ini, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika dirasa cukup, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Oke, sebelumnya ada pantun nih. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.